Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Manuel Prince, seorang peneliti dari SMA Kristen IPK BSD. Di masa pandemi COVID-19 ini, pernah kita menemui orang-orang yang tidak menaati protokol kesehatan ataupun mereka yang tidak menyadari akan pentingnya menjaga pola hidup bersih dan sehat. Pasti ada alasan di balik semuanya itu. Perilaku masyarakat yang kurang bertanggung jawab dalam respons pandemi tentu memiliki faktor penyebabnya. Pengetahuan adalah salah satu faktor yang paling mungkin menjadi pengaruh pada perilaku masyarakat. Oleh karena itu, menjadi sebuah pertanyaan sangat menarik. Apakah terdapat korelasi antara pengetahuan dan perilaku masyarakat menyikapi pandemi COVID-19? Untuk menguji, membuktikan dan menjawab hal tersebut, maka saya melakukan penelitian yang berjudul Korelasi antara pengetahuan dan perilaku masyarakat menyikapi pandemi COVID-19 di Kabupaten Tangerang dan sekitarnya. Melalui penelitian ini, saya berharap kita dapat mengetahui apakah pengetahuan seseorang memiliki korelasi dan dampak yang signifikan terhadap perilakunya. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan gambaran terkait bagaimana kondisi pengetahuan dan juga perilaku masyarakat menyikapi pandemi COVID-19. Untuk melakukan hal tersebut, saya menggunakan metode kuantitatif dalam penelitian ini. Pemerolehan data ini dilakukan dengan membuat dan menyebarkan angket berisikan pertanyaan-pertanyaan. Nantinya, data yang diperoleh dari setiap responden akan diolah dan diterjemahkan menjadi jawaban-jawaban terhadap rumusan masalah penelitian ini. Terdapat dua variabel yang ingin diukur dalam penelitian ini, yaitu tingkat pengetahuan masyarakat tentang pandemi COVID-19 dan juga tingkat perilaku masyarakat menyikapi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, disusunlah 10 pertanyaan tentang pengetahuan dan juga 15 pertanyaan tentang perilaku masyarakat. Berikut merupakan daftar pertanyaan yang terdapat dalam angket. Angket ini saya tujukan kepada masyarakat yang berada di Kabupaten Tangerang dan sekitarnya. Pemrolehan data yang dilakukan selama 17 hari ini berhasil mengumpulkan data dari 552 responden, yang kemudian saya lakukan eliminasi terhadap data outliers menjadi tersisa 525 data. 525 responden ini terdiri dari beragam karakteristiknya, mulai dari jenis kelamin, rentang usia, sampai tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Berikut merupakan sebaran data karakteristik responden. Selanjutnya, data ini akan dianalisis kekuatan dan arah korelasinya menggunakan korelasi Pearson. Pada tahap ini, terdapat dua nilai dari dua variabel, yaitu pengetahuan dan perilaku. Tujuan dari dilakukannya uji korelasi Pearson ini adalah mencari tahu korelasi atau hubungan dari kedua variabel tersebut. Dengan kata lain, uji korelasi ini menentukan apakah pengetahuan memiliki korelasi terhadap perilaku. Berikut merupakan rumus yang digunakan. Setelah nilai-nilai ini dimasukkan ke dalam rumus, maka ditemukanlah koefisien korelasi. Berikut merupakan diagram tebar untuk mempermudah visualisasinya. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa koefisien korelasi berada di angka 0,368. Hal ini berarti korelasi antara pengetahuan dan perilaku masyarakat menyikapi pandemi COVID-19 adalah lemah. Karena angkanya positif, maka kedua variabel tersebut berkorelasi secara searah. Dengan demikian, ditemukan bahwa pengetahuan seseorang kurang mempengaruhi perilakunya menyikapi pandemi COVID-19 di Kabupaten Tangerang dan sekitarnya. Ini merupakan temuan yang sangat menarik karena memiliki hasil yang sangat tidak terduga bahwa pengetahuan ternyata kurang mempengaruhi perilaku. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh perbedaan karakteristik masyarakatnya. Bisa saja di daerah ini perilaku masyarakat dipengaruhi oleh aspek lain, seperti faktor lingkungan, agama, sosial ekonomi, ataupun kebudayaan. Selain menemukan korelasi antara pengetahuan dan perilaku, penelitian ini juga menghasilkan temuan lainnya, seperti tingkat pengetahuan masyarakat, pemahaman terkait pandemi COVID-19, tingkat perilaku masyarakat, serta penerapan poin-poin protokol kesehatan dan juga pola hidup bersih dan sehat. Berikut ini merupakan tabel yang menggambarkan tingkat pengetahuan masyarakat berdasarkan karakteristiknya. Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat secara umum di Kabupaten Tangerang dan sekitarnya telah memiliki pengetahuan yang baik mengenai pandemi COVID-19. Berikut ini merupakan jawaban-jawaban responden terhadap pertanyaan pengetahuan. Secara ringkas, hal tersebut menandakan banyak masyarakat yang memahami cara menghindari penularan COVID-19. Namun juga, diagram tersebut menunjukkan beberapa dari masyarakat masih jarang atau bahkan tidak pernah mengikuti perkembangan berita terkait pandemi COVID-19. Berikut ini merupakan tabel yang menggambarkan tingkat perilaku masyarakat berdasarkan karakteristiknya. Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat secara umum di Kabupaten Tangerang dan sekitarnya telah memiliki perilaku yang baik menyikapi pandemi COVID-19. Berikut merupakan jawaban-jawaban responden terhadap pertanyaan perilaku. Secara ringkas, hal tersebut menandakan banyak masyarakat yang membersihkan diri dengan mandi dan berganti pakaian setelah bepergian. Namun juga, diagram tersebut menunjukkan beberapa masyarakat masih jarang atau bahkan tidak pernah melakukan olahraga rutin saat masa pandemi COVID-19. Berdasarkan beberapa hasil dan temuan yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa yang pertama,
Pengetahuan tidak berpengaruh secara signifikan atau lemah terhadap perilaku masyarakat menyikapi pandemi COVID-19 di Kabupaten Tangerang dan sekitarnya. Yang kedua, masyarakat di daerah ini telah memiliki pengetahuan yang baik mengenai pandemi COVID-19. Dan juga, yang ketiga, masyarakat di daerah ini telah memiliki perilaku yang baik menyikapi pandemi COVID-19. Dengan demikian, pemerintah dianjurkan untuk tidak perlu memfokuskan anggaran dan kebijakan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pandemi COVID-19, terutama di Kabupaten Tangerang dan sekitarnya. Hal ini disebabkan karena pengetahuan tidak berdampak secara signifikan bagi perilaku masyarakat menyikapi pandemi COVID-19. Pemerintah lebih baik memfokuskan anggaran dan kebijakannya ke arah lain, misalnya seperti vaksinasi dan pemulihan ekonomi. Kiranya penelitian ini dapat menjadi berkat dan bermanfaat bagi pemulihan Indonesia. Terima kasih, Tuhan memberkati.